Komunikasi bisnis, pengertian, tujuan, dan jenis-jenisnya. Dalam dunia bisnis, kemampuan komunikasi merupakan keterampilan yang sangat penting dan harus dimiliki oleh setiap individu. Kemampuan komunikasi bisnis yang baik dapat mempermudah seseorang dalam berinteraksi dengan rekan bisnis, pelanggan, dan karyawan. Selain itu, kemampuan komunikasi yang baik juga dapat memperbaiki kinerja organisasi dan membantu dalam mencapai tujuan bisnis yang telah ditetapkan. Teruntuk kamu yang ingin memahami lebih dalam mengenai komunikasi bisnis, artikel ini akan membahas tentang pengertian, tujuan, dan juga jenis-jenis dari komunikasi bisnis. Pengertian komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis dapat diartikan sebagai proses pengiriman dan penerimaan pesan antara individu atau kelompok dalam lingkungan bisnis. Menurut Rosenblatt, komunikasi bisnis adalah suatu tindakan pertukaran informasi, ide, gagasan, instruksi, dan sebagainya yang disampaikan secara personal maupun non-personal melalui simbol atau sinyal untuk mencapai tujuan dalam sebuah organisasi. Simbol atau sinyal tersebut dapat berupa informasi, instruksi, atau bahkan pesan motivasi dalam bekerja untuk memajukan perusahaan. Dalam komunikasi bisnis, pengirim pesan harus memastikan bahwa pesan yang disampaikan dapat dimengerti dengan jelas oleh penerima pesan. Beberapa manfaat dari komunikasi bisnis adalah meningkatkan kepuasan pelanggan, memperkuat hubungan dengan mitra bisnis, dan meningkatkan efisiensi dalam organisasi. Kemampuan untuk berkomunikasi dengan jelas dan efektif adalah keterampilan penting yang harus dimiliki oleh setiap individu yang bekerja di dunia bisnis. Oleh karena itu, memiliki pemahaman yang kuat tentang teknik komunikasi bisnis dan kemampuan menggunakan teknologi informasi secara efektif dapat membantu perusahaan dalam mencapai kesuksesan. Tujuan komunikasi bisnis. Tujuan dari komunikasi bisnis adalah untuk menjalin hubungan kerja yang baik dan juga meningkatkan produktivitas dalam lingkungan kerja. Melalui komunikasi yang efektif, seseorang dapat menyampaikan pesan secara jelas dan menghindari kesalahpahaman antara pengirim dan penerima pesan. Tujuan lain dari komunikasi bisnis adalah untuk memotivasi karyawan dan membangun kepercayaan antara rekan bisnis. Komunikasi bisnis merupakan hal yang sangat penting dalam dunia bisnis, karena tanpa adanya komunikasi yang baik antara individu atau kelompok dalam lingkungan bisnis, maka dapat menyebabkan adanya ketidaksepahaman atau kesalahpahaman yang dapat merugikan bisnis. Jenis-jenis komunikasi bisnis. Setiap jenis-jenis komunikasi memiliki cara dan tujuan yang berbeda-beda. Terdapat beberapa jenis komunikasi bisnis seperti komunikasi horizontal, vertikal, dan diagonal seperti penjelasan di berikut. Yang pertama, komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal adalah jenis komunikasi antara orang yang memiliki posisi atau level yang sama di dalam perusahaan. Jenis komunikasi ini terjadi antara dua manajer departemen yang berbeda atau antara dua karyawan yang bekerja di departemen yang sama. Komunikasi horizontal dapat membantu memfasilitasi koordinasi dan kolaborasi antar departemen atau tim. Yang kedua, komunikasi vertikal. Komunikasi vertikal adalah jenis komunikasi antara orang yang memiliki posisi atau level yang berbeda di dalam perusahaan, seperti antara karyawan dan manajer. Jenis komunikasi ini dapat membantu karyawan memperoleh umpan balik dan mendapatkan arahan dari manajer, sementara manajer dapat memantau dan mengawasi kinerja karyawan. Yang ketiga, komunikasi diagonal. Komunikasi diagonal adalah jenis komunikasi antara orang yang memiliki posisi atau level yang berbeda di dalam perusahaan yang tidak secara langsung terkait, seperti antara karyawan departemen yang berbeda. Jenis komunikasi ini dapat membantu meningkatkan keterbukaan dan memfasilitasi kolaborasi antar departemen atau tim yang berbeda. Teknik komunikasi bisnis. Teknik komunikasi bisnis terdapat 4
Teknik komunikasi bisnis yang dapat diterapkan. Yang pertama ada mendengarkan aktif. Yang kedua, menggunakan bahasa yang tepat. 3, menjaga kontak mata. Dan yang terakhir, menjaga emosi.